absah, Hanum mewawancaraiku, tak kasih bunga Kamboja. Wah, bunga di telinga? Ya, yang kiri. Kiri. Yang kiri. Kenapa di telinga kiri, Mbah? Orang Bali mengajari aku begitu, tapi kalau orang-orang psikologi bilang telinga kiri itu sesuatu, makanya kalau kamu dibisiki oleh pacarmu di telinga kiri, jangan mau, karena kamu akan pasti nurut. Oh, Telinga gitu? kiri itu kelemahan manusia. Serius, Mbah? Iya. Makanya siap-siap yang mau dibisikin cowoknya atau calon suaminya langsung menghindar itu. Karena pasti nggak bisa nolak nanti. Gitu. Pasti akan nurut aja. Pasti akan nurut. Suruh di telinga kanan aja. Telinga Kalau di kanan. telinga kanan kita masih mikir, hah? Mau nikah? Dia udah punya rumah nggak? Punya. Kalau di sini, aku mau nikah kamu. Iya, 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 iya. Anda dicoba. Oh gitu. Saya udah kayak Sujiwo Tejo belum? Mbak, sebuah kehormatan aku boleh nyobain nggak sih topinya, Mbak? Anak kurang ajar. Anak kurang ajar banget Aku itu. cobain topinya, Mbak. Udah cocok belum jadi Sujiwo Tejo? Cantik ya begini. Asik. Jadi kayak Koboi Yiha, Mbak, kalau aku yang pakai. Aku kembalikan lagi. Iya. Silakan, Mbak Tejo. Westlife. Iya. Westlife. Westlife. Mbah, mengimajinasikan sebuah republik mimpi bernama Republik Jancukers. Kata-kata Jancukers ini kan identiknya dengan bahasa yang kasar, Mbah. Banyak orang kayak kalau ngedengar itu, gak boleh ngomong gitu, kasar. Enggak, sekarang sudah terredefinisi. Gitu. Gimana bisa karena Sujiwo Tejo? Mungkin kalau mau GR-nya loh ya. Tahun 2012 aku nerbitin buku Republik Jancukers yang nerbitin Kompas. Dan kata pengantarnya Pak Yakob Utama, Pak Yakob almarhum Utama. tokoh pers lah. Gini, dari makian itu aku ubah bahwa Jancu itu kemesraan di negara yang terlalu beku, yang sudah formal, yang setiap calon pemimpin itu fotonya pasti begini. Terus kayak jadi orang paling beres di dunia gitu. Gini loh, Mbah, gini. Atau gini. Iya. Semua di baliho-baliho nggak ada yang gini gitu loh. Apa-apa di baliho-baliho apa adanya gitu. Sejak itu aku, bangsa ini sudah mulai darurat komunikasi. Karena semuanya jadi formal. Nah, Jancuk salah satu yang untuk mencairkan kebukuan itu. Karena di Jawa Timur itu aslinya kalau aku nggak punya duit, mau pinjem duit ke Hanum, aku akan bilang, Num, Jancuk aku pinjemin duit dong, gitu. Terus Hanum bisa bilang, Jancuk aku juga lagi nggak ada, gitu. Kenapa nggak kemarin? Jadi, atau kita lama nggak ketemu nih, Num, Jancuk masih hidup kamu? Oh iya, Cok. Cak Lontong, Ahmad Dhani, Ari Lasso, itu udah kenal gitu. Jadi sejak kapan Jancuk jadi makian gitu loh. Itu aja sih. Buat orang yang gak mengerti kan pasti anggapannya kayak gitu, Mbak. Spektrumnya tuh luas, spektrum Jancuk itu. Dari tergantung kita serempetan apa-apa. Terus kita bilang itu, tapi marah itu makian baru gitu loh. Gitu Iya, ya? tapi kalau Jancuk cantik banget, ya, itu bisa gitu loh. Kayak kalau Mbah Tejo yang ngomong enak aja gitu. Kalau ngomong itu, kalau saya ngomong takut kasar gitu, Mbah. Gimana cara mengatakan kata tersebut tanpa terdengar? Caranya adalah kembali ke filosofi Jancuk yang aku perkenalkan lewat buku-buku. Jadi Jancuk itu falsafahnya, kalau dengan Jancuk pun nggak sanggup aku menjumpaimu, dengan air mata mana lagi akan ku ketuk pintu hati. Itu falsafah Jancuk. Coba Mbak ajarin aku ngomong Jancuk yang Nah, enak coba. gitu. Dari ini gini, di sinian nawaitunya. Nah, itu. Kalau dengan Jancuk pun aku nggak bisa menjumpaimu di sini. Kalau dengan Jancuk pun aku nggak bisa menjumpaimu. Dengan air mata mana lagi akan ku ketuk pintu hatimu. Dengan air mata mana lagi akan ku ketuk pintu hatimu. Nah, ngomong Jancuk terus. Jancuk. Nah, itu baru. Bayangkan kalau Pak Jokowi nanti di 2024. Bayangkan Pak Jokowi di 2024 di sidang DPR ya, di perpisahannya itu, kan? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya mohon maaf atas kesalahan. Kan jadi formal, Iya, enak kan? Bayangkan kalau Pak Jokowi, Cuk, aku minta maaf Cuk, atas selama 2 periode ini, namanya manusia pasti ada salah-salahnya ya Cuk ya. Pasti anak-anak siap Cuk, gitu. Gitu. Pak Jokowi apabila Pak Bapak sedang menyaksikan tayangan ini
mohon tidak usah dipertimbangkan. Tidak usah berpikir. Mohon Bu Iriana jangan melarang Pak Jokowi Jangan bilang larang. Janjo ya. Karena Gitu ya. Janjo adalah masa depan komunikasi kita. Iya. Kalau Mbah yang ngomong mah sah-sah aja. Oke, Mbah berlanjut tadi sedikit tentang 4 wajah yang ada di gambar ukiran itu. Mount Rushmore ya. Mount Rushmore. Mbah sering ngomong kan dalam beberapa kali kesempatan bahwa murid saya itu cuma ada 2, cuman Gusmus sama Cak Nun. Maksudnya apa, Mbah? Itu aku juga nggak tahu lahir di mana ya. Mereka Yang jelas berbeda, Mbak. begitu dengar itu, Gusmus itu ngakak kepinggel-pinggel. Oh iya. Itu di acaranya Gusmus di Rembang. Aku waktu itu ingat Pak siapa ahli tafsir bapaknya Quraisy Shihab. Quraisy Shihab datang, beliau kan sahabatnya di Kairo. Najwa datang juga waktu itu. Jadi ada banyak ngumpul, seluruh kiai ngumpul. Itu acara apa aku lupa, mungkin haulnya Bu Fatma istrinya, mungkin deh ya. Terus aku di Daulat Maju, mohon maaf saya agak minder di sini karena seluruh kiai di Indonesia ngumpul dan setiap kiai punya murid yang ribuan bahkan ada yang jutaan. Sedangkan murid saya cuma 2 gitu. Yaitu Gusmus dan Cak Nun. Jancok itu Gusmus kepinggel-pinggel, Najwa itu sampai namanya Quraisy Shihab itu ketawa. Terus sejak itu aku bilang, terus ada yang bilang, cuma 2, tapi murid mereka banyak Cok. Berarti cucu muridmu itu jutaan. Aku gitu ya. Bayang cuma 2, tapi Gusmus yang muridnya jutaan dan Cak Nun. Berarti cucu murid gue. Enggak, itu guyon. Guyon. Mbah, tadi banyak kita bicara soal hidup beragam, hidup dengan keberagaman. Indonesia, Mbah, negeriku. Ini kan negeri yang penuh dengan apa ya? Ras, suku, agama. Bicara tentang kehidupan beragama, bahwa apa ya, hubungan antar umat beragama saat ini tuh baru level membela Tuhan. Padahal katanya Tuhan itu tidak perlu dibela. Kalau ini dikaitkan sama kejadian intoleransi, Mbah. Polarisasi yang terjadi 2019 lalu, lagi heboh-hebohnya pada saat itu gitu. Gimana sih sebetulnya Mbah melihat, memotret kehidupan beragama yang ada di Indonesia yang masih aja bisa disetir sama politik? Ini di wayang mudah-mudahan kamu nggak bosan. Di wayang ini ada Hanuman datang ke seorang guru. Ini jelmaan Tuhan yang sedang memanifest di Gunung Kutarumbu, memanifest menjadi Tuhan. Namanya Begawan Kesawasiti. Oke, aku terima kamu sebagai muridku, tapi kamu harus bersaksi, bersahadat bahwa kamu hanya menyembah padaku. Iya, aku menyembah. Oke, dah, tolong pegangin. Ini Hanuman, dah. Terus datanglah Pandita Adipati Karno dari negeri Astina, memboyong Pandita ini untuk menjadi istana, ke istana. Pandita ini menjawab, enggak, Umaro dan ulama itu harus mandiri. Jangan bergabung. Goro-goro atau chaos selalu ditandai ketika ulama sudah bergabung dengan Umaro. Dan itu yang terjadi. Enggak dulu, entar dulu. Oh, belum. Entar. Aku nggak mau dipindah ke istana. Tempatku ya di sini. Langsung anak panahnya senjata kunta itu diarahkan, ini andalannya senjata Karno. Dilepaskan, ya Hanuman dat karena dia sakti, nyaut andalan itu senjata kunta. Terus dia lapor, guru, senjata kunta sudah saya rampas. Nah ini Hanuman membela guru, membela orang, membela sesuatu itu bagus, tapi harus pada tempatnya. Membela guru itu bagus, membela orang tua itu bagus, karena mereka makhluk. Aku ini bukan makhluk, aku kholik. Kamu tadi hanya bersumpah sudah menyembahku. Kamu ini siapa kok bela-belain aku? Kamu kira aku nggak bisa dengan senjata kunta? Kira-kira gitu loh. Nah sejak itu aku punya pendapat Tuhan nggak perlu dibela. Ternyata Gus Dur juga punya bukunya. Ini aku share supaya kita nggak sumbu pendek. Aku nggak pernah nyebut non Muslim loh. Cek beberapa tahun terakhir. Aku belajar dari Pak Bondan Maknyus. Dia marah ketika dia tersinggung ketika disebut non Muslim. Enggak, agama saya bukan non Muslim. Agama saya Kristen. Umat Kristiani. Kita nggak punya imajinasi. Kalau Islam itu mayoritas,
sebutan non muslim itu nyakitin loh. Seperti termarginalkan. Iya, aduh kamu cerdas banget. Pantesan SCTV harus naik gaji 3 kali lipat. Ini cerdas. Oke, 3 kali. 3 kali. 3 kali. Karena gini, bayangkan coba. Aku kalau aku pernah Cak Nun janji itu nanti. Habis Maya, anakku disuruh mimpin doa. Oh iya? Di ending, aku bahasa Arabnya kacau balau. Tapi aku tahu dia itu ngerjain aku. Ya, silakan Sutijo Tejo mimpin doa. Mampus kamu di depan itu. Apa itu? Tapi aku nggak ngomong, kami akan berdoa secara Islam, yang non-Muslim, monggo. Aku nggak pernah. Serius, sejak Pak Bondan. Yang Kristen, yang ini, yang Buddha, dan yang lain-lain, silahkan dengan caranya sendiri. Aku nggak pernah pakai non-Muslim karena itu nyakitin. Bangsa Indonesia yang punya Pancasila, halo Mbak Mega Brin, tolong. Sebutan non-muslim itu kalau dipikir-pikir nyakitin. Ketika muslim mayoritas, sebutan non-muslim nyakitin, bener nggak? Ketika muslim itu minoritas, mungkin non-muslim nggak begitu. Bayangkan kalau kita, oke teman-teman, bayangkan kamu hidup di negeri yang mayoritas Buddha. Oke, tiba-tiba dalam suatu pertemuan, aku akan memimpin dalam keyakinan Buddha, yang non-Buddha silakan. Aduh, kalau aku coy, aku bukan non-Buddha, aku Islam. Bener gak sih, Nu? Bener. Hal-hal yang kecil ini masalah toleransi. Untuk satu ini aku setuju, Mbak. Yang tadi nggak setuju? Yang ini aku setuju banget. Yang tadi yang betul? Setujunya sedang-sedang. Oh. Ini aku setuju banget. Mbak, Ya. mari kita bicara lebih banyak soal politik. Ya. Dari tadi Mbak nyinggung politik mulu, ngomongin karir ke politik, personal ke politik, budaya ke politik. Sekarang kita beneran ngomong politik. 4 Desember 2018. Mbak pernah nge-tweet, menurutku Pilpres 2019 itu udah selesai. Daripada buang waktu atau energi untuk kampanye dan lain-lain, mendingan kedua kubu ini berembuk program bareng untuk kemajuan iptek, perbaikan lingkungan, perluasan lapangan kerja, dan lain-lain. Kalau kubu yang merasa udah kalah gak mau merapat, ya kubu yang ngerasa udah menang lah yang merangkul. Kenapa percaya diri sekali untuk nge-tweet seperti ini? Mbah pada saat itu udah tahu siapa yang akan memenangkan Pilpres. Leo Agnes sama Nisa Sabian gitu. Yang ada di dua kubu berbeda. Dekat Aku nggak sama mau jawab, Mbak. aku nggak mau jawab. Kenapa? Aku nggak mau jawab. Kenapa, Mbak? Ngeri Mbak Tejo tuh, deket banget Mbak Tejo sama penguasa tuh sebetulnya. Cuman lelo aja. Lelo aja orangnya santai. Nggak terlihat. Aduh. Oke. Aku nggak mau jawab itu. Ya. Pertanyaannya susah. Dan kalau aku jawab akan menyinggung banyak orang. Ya, takutnya. Boleh kan nggak dijawab? Gitu, Mbak. Dikit aja. Enggak lah, susah lah. Oke Mbak. Nah, pertanyaan selanjutnya deh. Aku mengkuat Mbah Tejo lagi. Hidup di alam fana adalah hidup di alam sandiwara. Kalau kita bicara tentang ini Mbah, relate banget kalau ngelihat manuver-manuver elit-elit politik yang sekarang yang mungkin masih ada di jabatan strategis ataupun mengepalai partai besar di Republik ini yang terlihat lah untuk ngebangun koalisi, bikin deal-deal politik dan seperti itu. Mbah juga pasti menyaksikan itu dong secara langsung ataupun dari media. Sementara kita, rakyatnya nih, cuma bisa jadi penonton Mbah. Cuman ngeliatin aja gitu. Tapi di luar semua itu, at the end rakyat cuma hanya bisa menerima apapun hasilnya nanti. Seperti nanti Pilpres, kita nggak tahu nih, harapannya pilihannya lebih dari 2 calon gitu, 3, 4 mungkin. Tapi kan yang memutuskan bukan kita. Sedangkan negara-negara demokrasi itu rakyat yang dilibatkan. Tapi kita enggak. Pendapat Mbah gimana? Pertanyaanku adalah, kita ini hidup di atas kertas apa di atas bumi? Di atas bumi. Ya udah, berarti sudah menjawab semuanya. Di atas kertas seperti itu. Seharusnya rakyat yang memilih. Tapi kita hidup di atas bumi. Itu bedaku sama Rocky Gerung. Rocky Gerung itu hidup di atas kertas. Sorry ya Rocky ya. Dengan segala kehormatanku. Sujiwo Tejo hidup di atas bumi. Ya. Itu Mbah. Ya, dia kalau suruh marah suruh datang ke aku. Enggak, kita berteman juga soalnya. Tapi nggak apa-apa, dia is okay. Dia nyadari. Harusnya rakyat. Kamu bayangkan kalau dari sejak pemilihan calon diserahkan ke rakyat, sampai kapan?
Sampai kapan? Kalau nggak di kamar-kamar dulu, disediakan calon di kamar-kamar, calon sudah ada, nih rakyat harus suruh milih kan? Ya kan maksudmu gitu? Maksudmu dari sejak penggodokan di kamar-kamar Iya, itu pengen tahu di dong PDI, entah Puan entah Mega, Iya. walaupun aku dengar-dengar katanya PDI sudah memutuskan lah, Udah. gitu lah, udahlah ya kita tahu. Siapa Mbak siapa? Udahlah pokoknya, gitu ya. Yang Mbak undang ke YouTube ya 4 bulan lalu. Nah terus, jadi sebetulnya rakyat sudah nggak milih sih, cuman dipilihkan, disuruh milih yang sudah dipilihkan, gitu kan. Bayangkan kalau dari awalnya, dari proses keterpilihan rakyat terlibat, sampai kapan? Karena orang Indonesia ini jago maido. Maido itu ngenyek, julid, makanya ada istilah lambe tura. Makanya ada istilah, aku setuju teman-temanku, kalau di Indonesia ini maido atau ngerasain orang itu dibayar, seluruh orang Indonesia sudah jadi konglomerat. Mbak pernah dibayar jadi mah itu, Mbak? Enggak, sayangnya enggak. Ridwan Kamil di Paido. Ya Paido ya, di Paido apa ya Paido? Alah. Iya. Ganjar di Paido, Khofifah di Paido, Anies di Paido. Makanya lambe tura. Itu sampai kapan selesai? Sampai kapan muncul tiga kamar ini? Tapi di Pak itu menaikkan elektabilitas loh, Mbak, makin famous. Lah iya oke, tapi kalau ini diserahkan. Itu makanya yang terjadi sampai kapan tuh kalau Sampai misalnya rakyat kapan? dilibatin. Terus, ya. Di Indonesia, sorry to say, pasti kalian protes. Yang paling cocok memimpin Indonesia, ini Sujiwo Tejo yang ngomong, adalah tangan besi. Karena cocoknya orang Indonesia itu beda sama cocoknya orang sana. Kalau di luar tangan besi Margaret Thatcher. Iya udah selesai. Siapa Mbak yang paling bertangan besi di Indonesia menurut Mbak dan cocok buat mimpin? Apa Pak Jokowi nggak bertangan besi? Menurut Mbak? Kamu selalu menyudutkan aku gitu loh. Mbak Gitu loh. Mbak, aku Gitu loh. penasaran. Enggak. Perspektifnya Mbak. Tapi kenapa orang kangen Soeharto? Karena itu. Banyak orang memuji Soeharto. Aku tanya ke orang, kita hidup di atas bumi atau di atas kertas? Di atas bumi, oke. Berapa banyak dokter yang di sekolahin super semar? Yang sekarang jadi orang semua gitu. Ada taman mini. Ada, itu ngeruk rakyat, menindas. Siapa yang tidak mengeruk? Aku tanya. Berdirinya kalian sekarang cengenges-cengenges di piramida, itu berapa juta yang terbunuh di situ? Sekarang kalian cengenges-cengenges di Senayan, berapa orang Betawi yang terusir ke Tebet, dari Tebet terusir lagi ke Condet? Berapa tangisan? Sekarang kalian jogging-jogging lari-lari di Senayan. Jadi tempat sidang presiden, berapa orang yang menangis waktu pembangunan Monas, patung selamat datang waktu. Udah sejarah politik persoalan waktu. Bukan Pak Harto bener loh ya, tapi masa salah melulu? Nggak mungkin orang ada gitu. Rocky Gerung nggak ngerti ini mungkin, gitu loh. Bang Rocky. Gitu loh. Semua orang itu plus minus. Pemimpin tangan besi akan mematikan nyali. Tapi pemimpin yang dinabikan akan mematikan nalar. Artinya apa tuh Mbak? Artinya, kamu bisa Jokowi masuk yang mana? Gitu. Itu aja, aku jawabnya gitu. Pemimpin yang dinabikan akan mematikan nalar. Karena apapun akan disetujui, udah dinabikan. Tapi pemimpin tangan besi mematikan nyali. Kalian jawab sendiri, Jokowi masuk yang mana? Mbah, ketika semua seniman merapat ke pemerintahan, aku inget banget pas aku wawancara Mas Butet kemarin, kita ketemu di rumahnya Mas Butet. Mbah Tejo bilang, aku sama Butet itu sama-sama seniman, tapi kalau Butet bolak-balik ke istana, aku nggak pernah dipanggil ke istana. Terakhir ke istana itu adalah pas lagi zamannya Gus Dur, ketika Gus Dur juga lagi mau lengser. Iya, itu pun ketika Gus Dur mau Itu lengser. ketika Gus Dur mau lengser. Kenapa Mbah merasa dijauhkankah sama rezim atau Mbah memilih untuk tidak terlalu dekat supaya bisa mengkritik semuanya? Aku nggak ke istana, tapi aku bukan membenci Jokowi kan. Itu aja. Kenapa sih kalau nggak ke... Aku di Twitter dianggap kadrun. Aku juga bingung, nggak ngerti. Aku nggak ngerti. Beberapa kali Pak Jokowi aku belain,
Waktu Pak Jokowi menangis ibunya meninggal, banyak presiden kok nangis. Apalagi ada pakai lencana itu, ada aliran begitu. Gak boleh nangis, karena dijatuhin air mata dia akan menggugurkan nilai-nilai. Kepemimpinan. Aku bela, Pak, saya tahu seorang presiden gak boleh menangis seperti itu. Tapi saya pernah kehilangan ibu saya. Dan saya bisa mengerti kenapa Pak Jokowi menangis. Tapi itu nggak di-refer sama orang-orang. Dianggap aku tetap kadrun. Gimana sih gitu loh. Apa aku bilang Pak Jokowi tangan besi tadi? Apa Enggak, Mbah, nggak mention gitu. apa aku bilang Pak Jokowi dinabikan? Enggak. Cuman kenapa aku banyak mendengar bahwa bahkan di seluruh lembaga sekarang harus orang-orang dekat istana. Kenyataannya memang seperti itu lagi, Mbak. Bahkan Menurut rektor. orang-orang. Bahkan rektor. Aku setuju teman-teman kayak gitu. Yang dipilih adalah yang paling lemah. Asalkan dia dekat. Mudah-mudahan ini nggak benar. Kalau ini terjadi, bayangkan coba. Rektor dipimpin oleh bukan yang terbaik. Perguruan tinggi. Tapi yang termenurut. Itu kan bahaya. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Karena rektor dulu cukup dilatih diangkat sama menteri. Sekarang kan diatur presiden. Karena Jokowi punya musuh yang paling besar menurut aku di Indonesia ini. Yang adalah dirinya sendiri. Tolong Pak Jokowi waspada terhadap musuh paling besarnya itu. Bahwa semakin semua orang nempel, semakin gak stabil bangsa ini. Karena ilmu pengetahuan mengajarkan segala sesuatu harus bervariasi. Semakin monoton, semakin ringkih lingkungan itu. Oke, Mbah, sebelum kita lanjut, Mbah, Yeah. aku punya games buat Mbah. Yeah. Namanya adalah reality check. Jadi di games ini Mbah harus milih, gak boleh gak milih. Kapan kita merdeka kalau gitu? Gitu ya, Mbah? Untuk bebas saja diharuskan. Diharuskan. Sekarang game juga harus. Iya. Aku kalau lihat foto-foto bersama tuh, oke ya, jelek. Sekarang gaya bebas. Aku nggak mau aku. Nggak mau. Gaya bebas juga jangan diatur dong. Iya, kan bebas. Bebas gitu loh. Oke, kita mulai reality check. Pertanyaan pertama, matematika apa teknik sipil? Matematika. Wow. Agus Hadi atau Sujiwo Tejo? Sujiwo Tejo. Karena nyebutnya susah. Suka Sutewa Cewa. Orang suka susah banget. Aku seneng nyiksa Nyiksain orang. orang. Iya. Gus Mas, ada Sujiwo Telo? Ada gitu. Ada. Saking belibetnya. Sujiwo Telo? Telo itu singkong. Singkong. Masa ada Apa? Sujiwo Telo. Gusmus atau Cak Nun? But. Gak bisa milih. Nggak bisa milih. Boleh? Boleh, gak Oke. apa-apa. Kan kita udah sepakat. Oke. Jadi dalang apa jadi politisi? Dalang. Karena di balik politisi ada seorang dalang. Tetap harus ada yang kingmaker. mendalangi. Iya. Gabung parpol atau independen? Independen. Anies atau Ganjar? Boleh nggak jawab? Harus jawab. Dua-duanya datang ke mantuku. Masa aku harus jawab kalau Ganjar datang ke aku mantu gitu loh. Kalau aku jawab Anies datang juga ke mantuku gitu loh. Dan selisih 5 menit. Nah. Gitu. Katanya ada yang bilang salah satu masih nunggu di parkiran. Iya gitu. Pokoknya cuma selisih 5 menit. Gitu. Melukai UGM, dua-duanya UGM gitu loh. Dan dua-duanya ada Jawanya gitu loh. Jadi jangan disuruh pilih. Kalau pilih-pilih itu makanan gitu loh. Itu bukan menu ya, Mbak? Tapi aku punya saran kepada Ganjar. Apa, Mbak? Mungkin Pak Jokowi akan milih dia, tapi mungkin nggak jadi milih dia kalau dia terlalu fotokopi Jokowi. Bisa jadi di saat-saat terakhir Pak Jokowi nggak milih dia, karena terlalu fotokopi gua banget gitu. Belusuannya, ininya. Mau cari agak beda dikit gitu Mas Ganjar. Iya, gitu. Udah sampein langsung nggak ke Mas Ganjar? Kan 4 Waktu itu belum kupikir. Belum kepikiran. 4 bulannya kan, aku pernah ketemu waktu itu belum kupikir. Gitu loh. Tapi waktu itu aku nanya,
Samain bandeng apa bukan? Dia pegang wayang bandeng tapi gemetar gitu loh. Samain bandeng apa bukan? Bukan, saya bukan bandeng. Lu samain bukan bandeng? Enggak, saya Ganjar Pranowo. Iya katanya gitu. Berarti afiliasinya nggak selalu harus sama Banteng ya? Loh enggak juga ya, enggak tahu kalau kita mikirnya ke sana iya, tapi kalau mikirnya kita letterlek kan iya memang Ganjar Pranowo juga bukan bandeng gitu loh. Ganjar Aku Pranowo. kan nanya loh, Mas, tapi bandeng itu buta warna loh. Matador itu pakai merah-merah gini itu hanya action aja. Merah, sebenarnya mau kuning, mau hijau, mau dikasih kuningnya Airlangga atau hijaunya Caimin, dia tetap nyeruduk gitu loh, karena banteng buta warna. Loh, terus dia nanya, loh, jadi banteng begitu loh? Loh iya, saya malah nggak tahu kalau banteng itu buta warna. Ah, sampean jangan pura-pura nggak tahu, sampean kan banteng. Enggak, saya bukan banteng, saya Ganjar Pranowo. Oh iya. Mbah, terima kasih banyak Sama-sama. atas waktunya buat Point of View. Iya. Obrolan yang sangat menarik dan insightful sekali. Thank you. Aku Iya. meyakini bahwa sesi ini akan ditunggu-tunggu lagi. Mungkin nanti next kita akan undang lagi. Dan kesempatan yang berbeda, Mbah Tejo untuk hadir di Point of View. Oke. Sehat-sehat ya Mbah. Thank Tetap you, berkarya. Iya, thank you. Lebih- Iya, lebih galak. Oke. Oke, baik kalau begitu sampai di sini dulu episode Point of View bersama dengan Sujiwo Tejo. Saya Aziza Hanum. Sampai ketemu lagi di Point of View berikutnya. Assalamualaikum. Suke tanpa pondo, dikdoyo tanpa aji, tremah mawe pasrah, sepi pamrih tepi ajri. Suke tanpa pondo, dikdoyo tanpa aji, tremah mawe pasrah, sepi pamrih